down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 putri yang terdiri dari Yunita Kurota Yuni, Rizka Holidatul Andawiyah, dan Niswatul Lailiyah. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang tutorial setting mikrotik dari pengenalan mikrotik, setting basic pada mikrotik, PPOE, hotspot, Micmon, VPN remote, load balance PCC, HTB, static routing, dan juga blokir website. Untuk mikrotiknya sendiri, di sini saya menggunakan router Hublight RB941, kira-kira harganya 410.000. Lalu yang kedua ada router TP-Link, ini 110.000. Yang ketiga kabel LAN, ini ada 4, harganya 10 ribuan. Yang terakhir ada konverter USB, harganya sekitar 55.000. Selanjutnya kita masuk pada setting mikrotiknya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar cara melakukan konfigurasi dasar pada router mikrotik menggunakan aplikasi Winbox. Pertama, buka aplikasinya, pastikan router sudah terhubung dan klik pada MAC address lalu connect. Setelah berhasil login, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mengganti nama router agar mudah dikenal. Masuk ke menu sistem, lalu pilih identity. Di sini ubah namanya sesuai keinginan, misalnya Yunita, lalu kita play dan OK. Selanjutnya, demi keamanan router kita perlu mengubah password login admin. Masuk ke menu sistem, lalu pilih user. Klik 2 kali pada user admin, klik tombol password, lalu masukkan password baru kalian dan konfirmasi. Jangan lupa klik OK. Sekarang kita akan menyambungkan router ini ke internet via WiFi. Masuk ke menu wireless. Pertama kita klik interface WAN1 dan klik tanda centang biru untuk mengaktifkannya. Setelah itu kita ke tab security profile untuk membuat password wifi yang akan kita tambahkan profil baru, pilih dynamic case, centang WPA dan WPA2 PSK, lalu masukkan password wifi sumbernya. Kembali ke tab WiFi interface, klik 2 kali pada WAN1, ubah mode menjadi station karena router kita akan bertindak sebagai penerima sinyal. Setelah itu, klik tombol scan di sebelah kanan, klik start, lalu cari nama WiFi atau SSD yang ingin kita hubungkan. Di sini contohnya Oppo A60, klik connect. Dan jangan lupa ubah security profilnya ke profil yang sudah kita buat tadi. Klik apply dan OK. Agar router kita otomatis mendapatkan IP address dari sumber wifi tadi, masuk ke menu IP, lalu pilih DHCP client, tambahkan baru, arahkan interface ke WAN1, klik apply dan OK, pastikan statusnya menjadi bound. Langkah selanjutnya adalah mengatur DNS. Masuk ke menu IP, lalu pilih DNS. Jangan lupa centang kotak allow remote request. Di bagian server, kita bisa tambahkan DNS Google yaitu 8.8.8.8 dan klik panah bawah untuk menambahkan 8.8.4.4. Agar koneksi internet ini tidak disebarkan oleh komputer ke perangkat lain, kita harus mengatur firewall NAT. Masuk ke menu IP, lalu firewall dan pilih tab NAT. Tambahkan rule baru. Pindah ke tab action dan pilih max squared. Tab general, pastikan kind adalah SRNAT dan out interface, pilih WAN1.
Sekarang mari kita berikan IP address untuk port atau kabel lokal kita. Masuk ke menu IP, lalu address. Di sini kita akan menambahkan beberapa IP. Tambahkan IP untuk Ether, misalnya 192.168.0.12/24. Tambahkan lagi untuk Ether 3, yaitu 30.30.30.30/24. Dan terakhir untuk Ether 4 kita atur ke 50.50.50.50/24. Agar perangkat yang terhubung ke Ether 2 nanti otomatis mendapatkan IP, kita buat DHCP server. Masuk ke IP, lalu DHCP server dan klik tombol DHCP setup, arahkan ke Ether 2 dan tinggal klik next terus sampai muncul pesan setup complete successfully. Mari kita ke tes apakah router MikroTik kita sudah benar-benar terkoneksi ke internet. Buka menu new terminal, lalu ketik ping 8.8.8.8 dan tekan enter. Kalau hasilnya reply beserta informasi waktu pingnya seperti ini, berarti router sudah sukses terhubung ke internet. Sebagai tambahan, kita juga bisa mengatur sistem hotspot. Caranya, masuk ke menu IP, lalu hotspot, di tab servers, klik hotspot setup, lalu arahkan ke interface yang diinginkan, misalnya Ether 3. Tinggal klik next untuk mengatur konfigurasi hotspot kalian. Di video selanjutnya kita akan mengatur hotspot PPOE menyambungkan ke router TP-Link. Pertama kita buat server hotspot dulu. Masuk ke menu IP, lalu pilih hotspot, atur DNS name-nya menjadi www.ryl.net dan tambahkan pengguna baru dengan nama Yuni. Selanjutnya, kita akan mengatur PPOE. Masuk ke menu IP, lalu pilih pool. Untuk membuat rentang IP, masuk, beri nama PPOE dengan rentang alamat 50.50.50.1 sampai 50.50.50.254. Setelah itu, buka. Masih di menu PPP, sekarang pindah ke TP-PPOE servers, tambahkan server baru, masukkan, arahkan interface ke Ether 4 dan pilih profil yang sudah kita buat tadi. Menu PPP, masuk ke tab profiles dan buat profil baru. Di sini kita atur batasan kecepatan atau rate limit menjadi 4M/4M. Selanjutnya, setelah itu masuk ke tab secrets untuk menambahkan pengguna PPOE baru. Misalnya kita beri nama Rizka beserta passwordnya. Agar jaringan ini bisa mengakses internet, kita perlu mengatur routingnya. Masuk ke menu IP, lalu firewall dan pilih tab NAT, tambahkan ke rule baru dengan action request dengan arahkan out interface ke Ether 4. Kalian juga bisa mengatur DHCP server di tahap ini agar pembagian IP berjalan otomatis. Langkah terakhir, mari kita atur router TP-Link-nya. Pastikan kabel dari MikroTik sudah terhubung ke port 1 di TP-Link. Buka browser dan ketik tplinkwifi.net. Untuk masuk ke halaman admin, ikuti langkah quick setup, pilih
type koneksi PPOE, lalu masukkan username Rizka dan password yang sudah kita buat di mikrotik tadi. Atur juga nama wifi dan password barunya, lalu simpan pengaturan. Selesai. Masukkan username Rizka dan password dan sudah kita buat di mikrotik sebelumnya, lalu klik next. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan wireless. Di bagian wireless, network name, ubah nama wifi atau SID nya sesuai keinginan. Misalnya di sini kita buat PPOE Unita. Jangan lupa atur juga password wifi nya agar jaringan kalian aman, contohnya 1 2 3 sampai 8. Kalau sudah, klik next. Pada halaman konfirmasi, periksa kembali semua pengaturan yang sudah dibuat. Jika sudah sesuai, klik save. Biarkan router memproses pengaturannya sejenak sampai halaman status muncul. Sekarang mari kita tes apakah sinyal wifi-nya sudah memancarkan internet. Buka pengaturan wifi di laptop atau komputer kalian, cari nama wifi PPOE Unita, lalu klik connect, masukkan password 123456778 yang sudah kita atur tadi dan tunggu sampai statusnya connect. Untuk membuktikan koneksinya benar-benar jalan, kita coba buka tab baru di browser dan akses situs YouTube. Nah, bisa kita lihat videonya muncul semua, yang artinya koneksi internet PPOE kita sudah berhasil menyala dan berjalan lancar. Sebagai langkah pengecekan terakhir, kita kembali ke aplikasi Winbox. Di mikrotik, buka menu PPP, lalu pindah ke tab Active Connection. Di sini terlihat jelas bahwa pengguna Rizka sudah aktif terhubung lengkap dengan informasi IP address dan durasi atau uptime-nya. Konfigurasi kita berhasil. Pada bagian ini kita akan mengatur HTB. Pertama, menu Queues, lalu ke tab bagian Simple Queue. Setelah itu beri nama agar mudah dikenali. Tentukan target yaitu 192.168.0.12. Setelah itu kita atur max limitnya menjadi 5M. Kemudian apply dan OK. Di sini kita juga membuat parent queue-nya. Targetnya 192.168.0.11. Max limitnya dibedakan menjadi 20M. Setelah itu di bagian queue 2 tadi, klik menu advance, lalu ke bagian parent diganti ke queue parent, lalu apply dan OK. Lalu buat satu queue lagi dan atur parentnya kembali. Setelah itu kita coba tes kecepatannya. Selanjutnya kita setting HTB beda pengguna. Klik menu IP, lalu ke bagian user profiles. Di sini kita beri contoh namanya Lia. Lalu rate limitnya kita kasih 5M per 5M. Setelah itu klik apply dan OK. Lalu pergi ke menu users. Kita klik tambah, pilih server all, kasih nama Rizka. Di sini kita kasih juga password. Lalu di bagian profilnya pilih Lia. Setelah itu klik apply dan OK.
Setelah itu kita coba login menggunakan username dan password yang tadi. Setelah itu kita coba tes kecepatannya. Lalu kita buat lagi user profiles. Kita namai Rizka, lalu rate limitnya dikasih 3M/3M. Klik apply dan OK. Lalu kita tambahkan satu lagi. Kita kasih nama Abiu. Lalu rate limitnya kita kasih 7M/7M. Klik apply dan OK. Setelah itu pada menu users, kita ubah bagian user Abiu. Profilnya diubah dari Yunita menjadi Abiu. Lalu klik apply dan OK. Setelah itu kita coba login kembali dengan username dan profil yang sudah diubah tadi. Setelah itu kita tes kecepatan lagi apakah sudah sesuai. Untuk mengetes lagi, kita di sini tambahkan user dengan nama Yun, lalu rate limitnya, lalu di bagian profilnya kita ganti ke Rizka. Setelah itu coba login kembali dengan username tersebut. Setelah selesai, kita coba cek kecepatan lagi. Untuk selanjutnya kita akan menyeting VPN ya. Di sini saya sudah ada script di Telegram. Jadi ini otomatis ya. Jadi tinggal copy paste di bagian terminal nanti. Di sini sudah ada bagian username, IP static dan juga passwordnya. Jadi kita ke menu new terminal, lalu copy paste script yang tadi, klik enter. Nah, setelah itu di sini akan muncul di bagian interface listnya. Lalu kembali ke detail. Nah, di sini kita klik di bagian Winbox.
Setelah itu kita kopikan di sini. Di bagian routernya sendiri kita bisa cabut kabelannya dulu ya. Setelah dikopikan di sini, kita konekkan kembali. Klik connect. Nah, jadi ini berhasil login ke dalam MikroTik-nya. Kita lihat di bagian interface-nya. Di sini sudah ada bagian VPN. Lalu di bagian IP address-nya juga sudah sesuai ya. Untuk bagian terakhir yaitu bagian blokir website. Kita ke menu IP, lalu klik firewall. Nah, di sini untuk memblokir kita harus pergi ke CMD dulu untuk mencari IP-nya ya. Sebagai contoh, kita di sini akan memblokir website detik.com. Masuk ke CMD lalu ketik nslookup detik.com. Setelah itu enter. Nah, di sini kita punya addressnya ya, ada 2. Setelah itu bagian firewall tadi kita klik tambah di bagian filter rulers. Lalu copy address. Di bagian action kita pilih drop. Lalu di bagian general kita pastekan bagian addressnya. Klik apply lalu OK. Lakukan hal yang sama pada address satunya. Setelah itu kita ke Chrome, kita uji coba di sini ketik detik.com. Nah, di sini akan muter-muter ya di bagian atas ini. Ini terblokir dan tidak bisa diakses. Kalau semisal kita nonaktifkan di sini di bagian filter nah, hasilnya akan bisa diakses kembali webnya ya. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita setting hotspot di router TP-Link. Pertama buka Chrome, lalu cari tplink.net. Di bagian quick setup, di sini kita pilih access point, lalu pilih next. Nah, di sini kita bisa mengubah namanya ya. Kita ubah menjadi hotspot Uni. Security-nya disable. Lalu next. Di sini kita pilih static IP. DHCP servernya disable, lalu next lagi. Setelah itu kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Kita coba connect terlebih dahulu.
Nah, di sini kita coba masukkan username dan juga passwordnya. Di bagian sini opsional ya, jadi kita bisa mengubah template-nya atau tidak, itu terserah. Untuk selanjutnya kita pergi ke Micmoon ya. Berhubung saya sudah punya Micmoon, ya lanjut saja kita cocokkan. Lalu klik start server, klik open Micmoon. Username-nya itu Micmoon, passwordnya 1234. Pilih menu add router. Session name ubah ke RYL hotspot, bebas, terserah kalian mau ngasih apa. Berhubung saya searchnya ke itu ya, kasih itu aja. Lalu IP mikrotik harus sama 30.30.30.30. Username-nya admin, passwordnya Yunita, hotspot name yang tadi itu RYL voucher, DNS name-nya www.ryl.net. Live report disable, klik save, lalu ping, setelah itu connect. Selanjutnya kita ke menu add profile, ubah namanya menjadi Yunita, address poolnya pilih non, setnya user itu satu aja, rate limit up down 2M per 2M, expirednya itu remove and record, validity-nya itu 2D, price-nya itu 1000, selling price itu 1000, look user itu enable, parent QEU itu non, klik save. Pilih menu QEU, klik general, name QEU1, lalu klik apply and OK. Setelah itu di bagian parent QEU ubah ke QEU1, klik save. Setelah itu, pilih menu user, klik generate, itu KTY-nya 5 aja. Server, all, user mode, username and password, name like 4, prefix June, karakter random,
A, B, C, D, dan seterusnya. Terserah yang mau buat. Profilnya itu Unita. Tim limitnya itu 2H. Data limit 100 MB. Komen 1000-an. Jadi, kalau sudah dibuat itu tinggal nunggu vouchernya. Selanjutnya, pilih menu user list. Di bagian komen, ganti ke up 600 07 01 26 1000 Unita. Klik small. Jadi tampilan vouchernya seperti ini. Terus selanjutnya static routing, 2 mikrotik dan 2 laptop atau PC. Di sini saya akan menggunakan Ether 2 dan Ether 4 untuk static routingnya. Hubungkan kabel internetnya ke Ether 2 yaitu 192.168.0.12 lalu ke Network and Internet Setting. Pilih yang Ethernet lalu scroll ke bawah hingga menemukan IPv4. Di sana untuk IPv4-nya sudah menggunakan IP 192.168.0.12. Lalu kita cek juga ke laptop yang satunya dengan cara yang sama seperti tadi. Di laptop satunya di bagian IPv4 sudah menggunakan IP 50.50.50.50. Lalu kita ke CMD untuk mengetes. Ini untuk yang IP 192.168.0.12. Ini IP yang 50.50.50.50. Jadi, antar laptop menggunakan IP yang berbeda. Di sini pertama kita buka menu IP, lalu ke DHCP client, klik tambah. Lalu di bagian interface-nya kita pilih Ether 1, klik apply dan OK. Setelah itu pastikan statusnya sudah bound ya, tersambung. Lalu kita ke bagian firewall. Di bagian NAT kita klik tambah, actionnya ganti ke Masquerade. Untuk chainnya SRC NAT, out interface-nya int Ether 1.
Lalu kita ke menu IP lagi, pilih firewall, dan di bagian mangle kita buat chainnya pre-routing dan DSTR addressnya. Yaitu 10.89.23, lalu klik apply dan copy. Buat hal yang sama, hanya saja bedakan addressnya. Di sini kita buat sebanyak 3 ya. Nah, setelah itu kita buat paket mark routingnya. Kita buat paket mark pre-routing. Di bagian action pilih mark connection, lalu di bawah isi ISP1. Nah, setelah itu copy, lalu buat satu lagi, hanya dibedakan di bagian in interface-nya, ubah ke Ether1, dan di new connection mark-nya ubah ke ISP2. Setelah itu apply OK. Di sini kita atur lagi ISP-nya seperti di video. Lalu setelah itu di bagian routing kita pilih table, lalu tambah di bagian new routing table-nya namanya ke ISP1, centang FIB, lalu apply OK. Di sini kita copy satu kali lagi, lalu beri nama ke ISP2. Di bagian mark pre-routing kita pilih routing marknya menjadi ke ISP1.
Lalu di sini buka Chrome dan lihat kecepatannya. Selanjutnya kita setting hotspot di router TP-Link. Pertama buka Chrome, lalu cari tplink.net. Di bagian Quick Setup, di sini kita pilih access point, lalu pilih next. Nah, di sini kita bisa mengubah namanya ya. Kita ubah menjadi hotspot Uni. Security-nya disable. Lalu next. Di sini kita pilih static IP. DHCP servernya disable, lalu next lagi. Setelah itu kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Kita coba connect terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba masukkan username dan juga passwordnya. Di bagian sini opsional ya, jadi kita bisa mengubah template-nya atau tidak, itu terserah. Untuk selanjutnya kita pergi ke Micmoon ya. Berhubung saya sudah punya Micmoon, ya lanjut saja kita cocokkan. Lalu klik start server, klik open Micmoon. Username-nya itu Micmoon, passwordnya 1234. Pilih menu add router. Session name ubah ke RYL hotspot. Bebas, terserah kalian mau ngasih apa, berhubung saya searchnya ke itu ya, kasih itu aja. Lalu IP mikrotik harus sama 30.30.30.30. Username-nya admin. Passwordnya Yunita. Hotspot name yang tadi itu RYL voucher. DNS name-nya www.ryl.net.
left report disable, klik save, lalu ping, setelah itu connect. Selanjutnya, kita ke menu add profile. Ubah namanya menjadi Yunita. Address poolnya pilih non. Setnya user itu satu aja. Rate limit up down 2M per 2M. Expirednya itu remove and record. Validity-nya itu 2D. Price-nya itu 1000, selling price itu 1000, look user itu enable. Parent QEU itu non, klik save. Pilih menu QEU, klik general, name QEU1, lalu klik apply and OK. Setelah itu di bagian parent QEU ubah ke QEU1, klik save. Setelah itu, pilih menu user, klik generate, itu KTY-nya 5 aja. Server, all, user mode, username and password, name like 4, prefix June, karakter random, A, B, C, D, dan seterusnya. Terserah yang mau buat. Profilnya itu Yunita. Tim limitnya itu 2H, data limit 100 MB, komen 1000-an. Jadi, kalau sudah dibuat itu tinggal nunggu vouchernya. Selanjutnya, pilih menu user list. Di bagian komen, ganti ke up 600 07 01 26 1000 Yunita. Klik small. Jadi tampilan vouchernya seperti ini. Terus selanjutnya static routing, 2 mikrotik dan 2 laptop atau PC. Di sini saya akan menggunakan Ether 2 dan Ether 4 untuk static routingnya. Hubungkan kabel internetnya ke Ether 2 yaitu 192.168.0.12 lalu ke network and internet setting. Pilih yang Ethernet lalu scroll ke bawah hingga menemukan IPv4
Di sana untuk IPv4-nya sudah menggunakan IP 192.168.0.12. Lalu kita cek juga ke laptop yang satunya dengan cara yang sama seperti tadi. Di laptop satunya di bagian IPv4 sudah menggunakan IP 50.50.50.50. Lalu kita ke CMD untuk mengetes. Ini untuk yang IP 192.168.0.12. Ini IP yang 50.50.50.50. Jadi, antar laptop menggunakan IP yang berbeda. Di sini pertama kita buka menu IP, lalu ke DHCP client, klik tambah. Lalu di bagian interface-nya kita pilih Ether 1, klik apply dan OK. Setelah itu pastikan statusnya sudah bound ya, tersambung. Lalu kita ke bagian firewall. Di bagian NAT kita klik tambah, actionnya ganti ke Masquerade. Untuk chainnya SRC NAT, out interface-nya int Ether 1. Lalu kita ke menu IP lagi, pilih firewall, dan di bagian mangle kita buat chainnya pre-routing dan DSTR addressnya. Yaitu 10.89.23. Lalu klik apply dan copy. Buat hal yang sama, hanya saja bedakan addressnya. Di sini kita buat sebanyak 3 ya. Nah, setelah itu kita buat paket mark routingnya. Kita buat paket mark pre-routing. Di bagian action pilih mark connection, lalu di bawah isi ISP1. Nah, setelah itu copy, lalu buat satu lagi, hanya dibedakan di bagian in interface-nya, ubah ke Ether 1, dan di new connection mark-nya ubah ke ISP2. Setelah itu apply OK. Di sini kita atur lagi ISP-nya seperti di video.
Lalu setelah itu di bagian routing kita pilih table, lalu tambah di bagian new routing table-nya namanya ke ISP1, centang FIB, lalu apply OK. Di sini kita copy satu kali lagi, lalu beri nama ke ISP2. Di bagian mark pre-routing kita pilih routing marknya menjadi ke ISP1. Lalu di sini buka Chrome dan lihat kecepatannya. Pada bagian ini kita akan mengatur HTB. Pertama, menu Queues, lalu ke tab bagian Simple Queue. Setelah itu beri nama agar mudah dikenali. Tentukan target yaitu 192.168.0.12. Setelah itu kita atur max limitnya menjadi 5M. Kemudian apply dan OK. Di sini kita juga membuat parent queue-nya. Targetnya 192.168.0.11. Max limitnya dibedakan menjadi 20M. Setelah itu di bagian queue 2 tadi, klik menu Advance, lalu ke bagian Parent diganti ke queue Parent, lalu apply dan OK. Lalu buat satu queue lagi dan atur parentnya kembali. Setelah itu kita coba tes kecepatannya. Selanjutnya kita setting HTB beda pengguna. Klik menu IP lalu ke bagian User Profiles. Di sini kita beri contoh namanya Lia. Lalu rate limitnya kita kasih 5M/5M. Setelah itu klik apply dan OK. Lalu pergi ke menu users. Kita klik tambah, pilih server al, kasih nama Rizka. Di sini kita kasih juga password. Lalu di bagian profilnya pilih Lia. Setelah itu klik apply dan OK. Setelah itu kita coba login menggunakan username dan password yang tadi. Setelah itu kita coba tes kecepatannya.
Lalu kita buat lagi user profiles. Kita namai Rizka, lalu rate limitnya dikasih 3M/3M. Klik apply dan oke. Lalu kita tambahkan satu lagi. Kita kasih nama Abiu. Lalu rate limitnya kita kasih 7M/7M. Klik apply dan oke. Setelah itu pada menu users, kita ubah bagian user Abiu. Profilnya diubah dari Yunita menjadi Abiu. Lalu klik apply dan oke. Setelah itu kita coba login kembali dengan username dan profil yang sudah diubah tadi. Setelah itu kita tes kecepatan lagi apakah sudah sesuai. Untuk mengetes lagi, kita di sini tambahkan user dengan nama Yun, lalu rate limitnya, lalu di bagian profilnya kita ganti ke Rizka. Setelah itu coba login kembali dengan username tersebut. Setelah selesai, kita coba cek kecepatan lagi. Untuk selanjutnya kita akan menyeting VPN ya. Di sini saya sudah ada script di Telegram. Jadi ini otomatis ya. Jadi tinggal copy paste di bagian terminal nanti. Di sini sudah ada bagian username, IP static dan juga passwordnya. Jadi kita ke menu new terminal, lalu copy paste script yang tadi, klik enter. Nah, setelah itu di sini akan muncul di bagian interface listnya. Lalu kembali ke detail. Nah, di sini kita klik di bagian Winbox. Setelah itu kita kopikan di sini. Di bagian rutenya sendiri kita bisa cabut kabelannya dulu ya. Setelah dikopikan di sini, kita konekkan kembali. Klik connect. Nah, jadi ini berhasil login ke dalam Mikrotiknya. Kita lihat di bagian interface-nya. Di sini sudah ada bagian VPN. Lalu di bagian
IP address-nya juga sudah sesuai ya. Untuk bagian terakhir yaitu bagian blokir website. Kita ke menu IP lalu klik firewall. Nah, di sini untuk memblokir kita harus pergi ke CMD dulu untuk mencari IP-nya ya. Sebagai contoh, kita di sini akan memblokir website detik.com. Masuk ke CMD lalu ketik nslookup detik.com. Setelah itu enter. Nah, di sini kita punya addressnya ya, ada 2. Setelah itu bagian firewall tadi kita klik tambah di bagian filter rulers, lalu copy address. Di bagian action kita pilih drop, lalu di bagian general kita pastekan bagian addressnya, klik apply lalu OK. Lakukan hal yang sama pada address satunya. Setelah itu kita ke Chrome, kita uji coba di sini ketik detik.com. Nah, di sini akan muter-muter ya di bagian atas ini. Ini terblokir dan tidak bisa diakses. Kalau semisal kita nonaktifkan di sini di bagian filter nah hasilnya akan bisa diakses kembali webnya ya. Ini sudah berhasil.